Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi aujini as'askura ni'matakillata anta ala ya wala walidayya wan amalan sholihan tardohu waslili wa duriyati ini tubdu ilaika wa inna minal muslimin ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah mengizinkan kita untuk berbangga hati dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, terima kasih pada para guru pembimbing, terutama Pak Ustadz Yadi, Pak Ustadz Nang, juga para kesiswaan, PKS kesiswaan, anak-anakku sekalian, panitia yang bisa menyelenggarakan ini dengan baik, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang pertama, bahwa hamba Allah yang masuk surga itu berbagai cara. Ada yang karena sholatnya khusus, ada sholatnya awut-awutan tapi karena saumnya, ada saumnya tidak, sholatnya acak-acakan tapi karena sholat duha yang khusus. Ada juga masuk surga karena tahajudnya. Dan yang paling mengagetkan kita, para sahabat dahulu yang merasa dirinya tidak mungkin masuk surga, dengan berbagai cara dia ingin meraih itu. Suatu saat ada sahabat ketika Rasulullah saat menjelang meninggal, ya, wahai sahabat, saya khawatir sebelum dipanggil Allah, saya berdosa dengan peperangan, terpukul oleh cambuk. Ya, padahal waktu itu semua sahabat air matanya mengalir karena akan ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menghalangi, ya, sahabat. Pada akhir kata, akhirnya sahabat itu maju ke depan. Ya Rasulullah, dulu saya ada di bawahmu. Ya. Dulu saya ada di bawahmu. Maka itu dari mimbar Rasulullah turun. Waduh, bagaimana para sahabat ketika itu marah nyawa. Ya, padahal para sahabat geus gremet gitu katanya, sahabat wae geus sedih di payung. Kemudian kuping ya penting. Kemudian sudah sampai ke bawah. Silahkan saya pukul lagi. Ya, pakai cambuk. Rasul kata sahabat itu, "Ya Rasul, ketika saya dicambuk atau tercambuk oleh Rasul, saya ketika itu tidak pakai baju." Masya Allah, bagaimana marahnya para sahabat itu.
bahkan kedua cucunya, ya, kedua cucunya itu masuk ke depan menghalangi. Wahai, saya lupa lagi namanya, biar saya cucunya, di dalam darah saya mengalir darah Rasul. Untuk itu cambuklah saya. Seandainya mencambuk saya berarti sama mencambuk Rasulullah SAW. Ya, kata Rasul, wahai cucuku, sudah mundur, biarlah kakek yang melindungi. Ya. Ketika dibuka bajunya, kemudian di dalam perutnya kelihatan batu. Batu untuk apa? Lain batu ali. Untuk apa? Rasulullah menahan laparnya dengan batu itu. Kenapa sih Rasulullah miskin amat? Ya, pandangan yang dangkal itu seperti itu. Ya. Maksudnya adalah Rasulullah tidak ingin meninggalkan hartanya di dunia. Rezekinya. Ketika dibuka bajunya, maka sahabat itu berpeluk, ya Rasul, bagaimana mungkin saya berani memukulmu sementara Rasul adalah kekasih Allah. Langsung memeluk. Saya ingin seperti yang kau katakan, bila ada hambaku bersentuhan denganku, maka badannya diharamkan untuk bersentuhan. Inilah cara sahabat ingin menjadi bersama-sama Rasul. Ada lagi seorang pelacur, ya, di padang pasir, melihat anjing yang kehausan, dia mengambil air dengan sepatunya, dikasihkan ke anjing itu, maka Allah menurunkan, memaafkannya, bahwa si pelacur itu akan masuk surga. Gara-gara sok sholat tara, sanes eta pelacur matara sholat, ya. Ini gara-gara masihan ayat deui hamba Allah yang ketika itu sebuah lalat ingin minum kelaparan, kemudian ya menyedot sebuah tinta, sedot tinta ya, diantepkeun, maka Allah dengan gara-gara itu orang itu masuk surga. Ada lagi seorang yang taat, anak yang taat masuk surga. Setelah di surga, mana ayahku, mana ibuku? Ya. Langsung Allah, siapa yang di surga masih ada yang menangis? Karena di surga itu tidak ada yang menangis, semuanya bercita-cita. Ya, sehingga ketika itu Allah memanggil, wahai malaikat, coba cari siapa itu. Ternyata ada hamba Allah yang menangis. Saya tidak ridho, ayah saya tidak ada di sini. Kata malaikat, wahai Allah, tidak ada amal sedikit pun, tidak ada. Kata Allah, biar aku ridho dengannya karena anaknya soleh. Tuh, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ini menjadi anak yang Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa 'arija bihi ila samawati linaili fardhi sholawati kama huwa fil kitabi qasasa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsalahu bisyafa'ati mukhtasa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu fadaila bi suhbatihi la tu'addu wa la tuhsa. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Cimahi. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Bapak, Ibu guru yang selalu kerja keras agar anak didiknya semakin soleh solehah. Ada doa
Allahumma ja'alna auladana min ahlil ilmi wal khair. Semoga kalian semua menjadi anak yang berprestasi, ahli ilmu dan ahli amal. Yang pegang HP saya doakan banyak kuotanya. Anak-anak yang betul-betul asbab dan kasabnya maksimal. Karena hidup di dunia ini harus betul-betul capek. Para aulia sampai mendapatkan limpahan tajrid. Apa arti tajrid? Anugerah dari Allah. Itu capek. Para wali dulunya berpuasa, tirakat, sampai kurang maka mendapatkan karomah. Apa karomah? Kemuliaan dari Allah. Karena tingkatan ustadz, kiai, buya, ulama itu memerlukan karomah wali. Maka kata di dalam Quran, wali itu bal ahyaun, hidup. Jasadnya meninggal tapi pindah alamnya masih hidup. Kalau ulama mempunyai maunah. Apa arti maunah? Pertolongan-pertolongan yang sangat istimewa. Kalau nabi mempunyai mukjizat. Apa? Kalau wali mempunyai kalau ulama mempunyai maunah. Kalau gepuk namanya mauneh. Kita mah gebluk mauneh. Nu lamun sok nganyuk ngaranna teh maiti. Maka disebut dalam Quran surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Nabi dalam keadaan hazan. Di bulan Rajab ini Nabi dalam keadaan sedih karena ditinggalkan seorang istri yang tercinta, janda kaya 2/3 Mekah milik Siti Khadijah, habis dipakai perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Maka Allah memberikan pelesir atau pergi bukan ke Eropa, bukan ke Perancis, bukan ke Jerman, tapi ini sampai ke Sidratul Muntaha. Dari aina Masjidil Haram sampai ke langit 1, kedua, ketiga, sampai ke 7, sampai ke Raf-Raf Mustawan, sampai ke Sidratul Muntaha. Pelesir Nabi. Maka disebut Isra, perjalanan Nabi diawali dari Masjidil Haram ke Masjidil, itu disebutnya Isra. Kalau punya bapak seneng ngusep, mah disebutnya sero lain setan. Sero lain setan. Makanya ke bapak nyebut setan. Lupa-lupa wae budak teh. Maka termotivasi. Kalau kita pengen berkah, maka wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bergegas diri, hijrah, pindah kembali kepada Allah. Sebab hidup ini banyak uji, banyak rintang. Dalam satu para aina kaidah para aulia Allah, kalau manusia di akhir zaman, kalau sudah tidak bisa diingatkan dengan Al-Quran, maka Allah akan mengingatkan dengan ujian dan bencana. Contoh Cianjur bencana, Papua Turki Gunung Melet, kapal tigep. Yang paling bahaya kalau tidak sekolah, banyak anak kebongkaran parabot. Di Bandung lobaran ranjau kehidupan. Oh rana, punya budak-budak menjadi rana. Di Mekah akang bikin travel haji dan umroh. Kalau saya tiap aina ada waktu pergi ke sana, itu siang-siang oke aina mah jang aya
jurang-jurang kemaksiatan. Naon juri? Maka perempuan itu disebut makhluk astagfirullahaladzim. Berarti kunti gitu. Lamun perempuan kunti, laki-laki kunta. Kalau anta, anti, antuma, antum. Maka pengen berkah, kudu loba sedekah. Siri wae mah meureun kunaon. Min jami'i muallifil kutub syar'iyyah wa musannifiyah ila man ajajana ilal muta. Harusanan guru, tinggal lihatlah sekolah. Jangan sampai sekolah ini hanya formalitas. Tapi saya tahu karena saya sering diundang ke sini, PGRI SMP PGRI 7 Cimahi ini adalah SMP sekolah yang berkualitas. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 7 Cimahi. Pasti loba dukungan di Allah. Duit. Da ustaz ge kudu make dukungan di Allah. Makanya sekolah pengen berkah ngaji, pengen tenang ngaji, obat bingung, obat susah, gelisah, galau, putus cinta, bangun lagi, bayar atuh. Anu nagih ngaji. Pas anu nagih teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu nagih nate anjir gelo. Maka termotivasi cinta Nabi bukan dengan akal, tapi harus dengan ayeuna aturan syara. Dalam satu kitab usul fikih, idza ta'aradal aqlu wasyar'u qudima syar'u. Di mana ta'arud, bertolak belakang antara pikiran antara pikiran akal dan syara, maka utamakan hukum syara. Kenapa? Karena dulu Abu Lahab laporan ke Abu Jahal. Abu Jahal semuanya pergi ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, tuh teman kamu, tuh ayeuna Nabi kamu mengatakan sudah mempunyai wahyu sholat Isra Mi'raj dengan waktu sekejap. Itu mustahil. Muhammad gila, Muhammad Majnun. Dikatakan gila Nabi. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Apapun yang dikatakan Nabi besar Muhammad SAW, saya yang paling pertama percaya bahwa itu betul wahyu dari Allah. Maka dikasih gelar As-Siddiq, artinya jujur. Makanya kalau jadi anak sekolah harus jujur. Jangan banyak jangan busukan nipu kol, bisi kokoloten. Harus semang, jangan diam saja. Harus banyak menghap, sholat tuh, tahaj, bangun tengah malam supaya barok. Suka bangun tengah malam. Sing sholat sering kencing. Masih gue alhamdulillah. Kencing oke kesehatan. Dia harus banyak kia ngaji. Naon ki rupa wae. Kita ngaji kalah ki atuh banjir halaman sekolah. Siapa orang yang tidak berhenti daripada kebaikan? Al-mujahiduna fi sabilillah. Dalam Mi'raj Rasul, orang yang tidak berhenti daripada kebaikan adalah orang yang jihad fi sabilillah. Bukan ngebom, bukan radikal, itu mah mati konyol. Yang dinamakan jihad fi sabilillah, para murid dengan semangat belajarnya, para guru dengan ikhlas mengajarnya. Sampai kenapa orang tua dulu, guru-guru dulu
anak didiknya jadi profesor, dokter, bahkan jadi menteri, bahkan jadi presiden. Karena anaknya dididik, anak muridnya dididik, gurunya juga berpuasa Senin Kemis, bahkan wirid, bahkan namatin Quran agar anak didiknya soleh-soleh. Jadi anu kudu soleh teh guruna heula. Guruna soleh, indung bapana soleh, maka anakna ge bakal soleh. Sudah abi ge datos ngadoa, saya sudah membaca Quran kata gurunya, tapi anaknya soleh, gak soleh-soleh, anaknya terlalu malas-malas, bahkan banyak aina melawan pada guru. Tah eta mah budak salah adonan begitu. Lamun dina bolu mah teh bantat nu kitu teh. Baheulana nyieuna di kebon ciga nama. Jadi jangan menyalahkan guru, jangan menyalahkan orang tua. Berarti Anda ini salah bikin baheulana. Anak bolu kurang ngucek pantat. Jadi budak nakal, anak nakal berarti bandel. Bantat. Anak yang tidak nurut kepada guru, ukukul walidain, jelek terhadap gurunya, jelek kepada orang tuanya, maka akan merasakan rupek dunia, rupek akhirat. Kuuk diberem, celi dianting, diam di sisi ja, matinya mengenas, tidak bawa iman dan matinya ke di baturan kuset, maut nage bari nongkrong. Manya nu maot bari nongeng atuh nguburkeun kumaha. Sok aneh-aneh wae. Maka kita harus banyak baca sholawat. Joko ting Salatullah salamul. Angkat tangannya. Ala toha rasulillah salat. Angkat tangannya di atas laki-laki. Ala yasin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa hasil. Tantan kesini lihatnya. Eman kesini lihatnya ya. Ada. Mang Rana kalian tinggal lama. Ininya di gini di atas, bukan di sini. Itu mah digemlong laler ya. Atau agama Islam itu harus yo olahraga, lede masalatullah, alhamdulillah. Eta mah gejala stroke sabelah. Namun kieu dua nana, eta mah kelekna bau. Da ustad ge dijieunna tinu barokah. Ustad dijieun tinu bau ari mana kunaon. Wanian-wanian teuing ka ustad teh. 1 2 3 sholatullah salamullah. Angkat tangannya. Berkahnya berjamaah, anaknya soleh soleha, mugi rizkina barokah, sadayana istiqomah, semoganya jadi barokah. Salatullah berkah doa berjamaah, SMP-nya
dari musibah. Salatullah nyarane ting bisi maut. Jadi di dunia itu semua bakal makan. Sanu maut itu. Jadi kalau kita pengen sukses harus belajar, harus menghap seperti dulu B.J. Habibie bisa membuat kapal karena beliau dulu kuliah di Jerman. Akang pernah diundang ke rumahnya, itu satu jawaban beliau, tidak berhenti tahajud dan kalau malam namatin Quran. Siangnya Senin Kemis berpuasa. Kunaon ente teu pinter-pinter. Eta barang tuang wae. Jadi yang pinter-pinter tuh yang banyak tirakat, banyak puas, apalagi bulan Rajab. Kenapa ibu-ibu menjadi gendut? Karena mungkin manusia, namanya manusia banyak ayeuna orang kesalah. Makanya ngaji itu agar memperbanyak hidayah. Banyak hitut naon. Mata ngaji dah yang hidayah. Banyak hitut. Kalau bulan puasa jagalah kendalikan hawa nafsu. Naon kentut. Ibadah pakai cara, apapun pakai cara. Wa kullu man bi ghairi ilmin yamalu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang ini tidak terhenti terlihat oleh Nabi. Dengan apa? Panen harita melakalita, menanam menuai, tidak berhenti digambarkan dalam Mi'raj Rasul. Ini siapa? Ulama bekerja keras dengan ilmunya, para guru mengajar dengan ilmunya, para orang kaya dermawan dengan hartanya. Yang tidak punya harta gunakan tenaganya, pikirannya, hatinya digunakan untuk agama. Itu contoh. Kalau kita mau ngaji rapi, kerudung rapi, terus pakai kopiah rapi. Tuh. Kalau mau sholat ininya gini, maksubatan bukakan. Jangan sampai ada rambut satupun ke sini. Biar ini sampai ke sujud, sampai nikmat menikmati hidangan dari Allah, yaitu berbagai rahasia-rahasia Allah ada dalam sholat. Itu. Mau dagang, tak dagang ya. Dagang kopiah nanti kudu nyaing sok ieu. Jadi jelema teh nu rek meuli teh hayangeun. Aduh karunya cenah diganyaing sok kitu kopiah teh. Ieu mah dagang. Aya nu aranyar ngaji, beda nu sok ngaji jeung nu tara ngaji. Rudungna kitu nyaing sok. Tuh dibenerkeun. Da kakara ngaji benernya. Main gaple, kopiahna teh kitu ka hareup. Balak genep pae. Eta nu panggeulana pae mah tukang gaple. Rek apel, kopiahna laan. Tah, simpen, rapikeun ieu teh kunaon? Tah, ieu apel. Nah, cenah Kang botak, ieu mah botak teh tos umroh. Gitu. Jadi kudu mu'tadal makom dina tempatna. Pakai kopiah. Eta mah rek ayeuna kiai ajengan. Boga guru, punya guru sekolah, lihat sekolahnya yang berkualitas seperti di SMP Negeri Cimahi. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ini mengaguru teh kana kitab al-Yutubi jeung al-Google. Jadi nu muka anak teh al-Geloi teh.
nuturkeun lagi stres sih. Jadi jamaah nanti barauta taneuh kemana mana wae. Jadi harus punya sanad guru, harus punya sanad guru. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak pengen berkah harus mempunyai bapak-bapak juga motivasi. Jangan berhenti mengaji, minimal daek ngaji bisa nyantri, bisa nyanyi, nyeranyi terusnya. Alhamdulillah. Rabbil orang kaya dengan hartanya sampai Nabi dengan ilmunya nambah budi pekertinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu akhlaknya istimewa sampai ke istrinya ikut bantu nyeseh, ikut bantu masak, ikut bantu belanja. Itu Nabi, akhlak Nabi. Sampai Nabi ini tidak pernah menghina istri. Diagungkan dulu sebelum Nabi aina ada di negara Islam, dari negara aina Mekah disebut jahiliyah. Sampai ada perempuan dibunuh, perempuan dihinakan. Tapi kalau aina Nabi sudah ada, sampai Nabi ke istrinya tidak pernah menyebut nama, tapi ya Humairo, wahai bunga mawarku tercinta. Nabi mah bahasanya indah. Kira-kira ibu kamu sama bapak kamu pernah disebut bunga mawar? Ya, udah tuh pantes atuh. Pantes nage wahai bunga jawer kotokku tercinta. Yang disebut bunga mawar dicium ke suami bau jengkol. Nah, cerai nanti akibat jengkel. Jengkol. Jadi dengan ilmu penuh kesopan, dengan sekolah mempunyai adab tata kram, dengan sekolah mempunyai budi pekerti yang luhur, luas. Alhamdulillah. Nah, nikmat. Dipasi ke motivasi. Kadang anaknya jadi kurang sopan karena mungkin ibu bapaknya kurang sopan. Baheula ibu keur bobogohan mah nya urang lagi pacaran diuk ipet hayang kieu dikah tahan hayang itu dipalastikan. Kadang udah nikah mah boga budak tilu suamina nonton TV pamajikan ngalewat perepet gitu. Cek suamina teh anjir kenal pot gitu. Jadi awewe mah sok babarihi hilap. Siapa orang yang mendapatkan kedermawanan yang berkah? As-sahyun qaribun minallah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan pintu surga. Anda ini ikut memberikan uang sedekah untuk Isra Mi'raj 20.000 tepila. Contoh imah 20.000. Contoh 20.000 atau 15.000. Untuk apa? Untuk Isra Mi'raj. Maka orang itu akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan pintu surga. Bahkan diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda. Tapi orang yang ain pelit, al-bakhil aduwullah, orang yang pelit musuh Allah. Banyak duit sering ke rumah sakit. Eta teh haji pet. Matak tereko. So, nya komadinya we. Kolot rekoin kumadinya we lah. Cap jahe buntut kasih. Tenaga gunakan untuk aina so, tenaga untuk sekol. Makanya harus ada waktu waktu menghap, waktu istirahat, waktu olahraga. Jadi Islam itu harus itu dengan membagi waktu, disiplin seperti Nabi itu istimewa. Pagi-pagi orang tua dulu kakek nenek moyang kita, kenapa berkah tidak ada musibah? Yang dibaca Quran pagi-pagi. Abu ya, kakek saya dulu kalau pagi Yasin
wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Itu sampai bari dihawu zaman dulu ngasur-ngasur sana. Nenek saya dulu pagi-pagi waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ibu saya sambil apa? Goreng nasi pakai gaji domba. Lah saya duit baheula mah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bangun tidur. Inna fatahna laka fatham mubina. Siapa apa teh natoina we terus. Oh, Quran alhamdulillah. Tidak ada dulu gempa, tsunami. Baheula mah lini we. Baheula mah lini we ka Jaraoge budak teh lini teh. Misalkan teh dangdutan. Baheula mah teh sieun aya lini teh. Gak kuat, duha, Quran, tamat, barokah oleh orang tua kita. Tapi ayeuna ini aki-aki isuk-isuk lain maca Quran kalaka senam maka lejing ipis. Ibu-ibu nenek-nenek sudah tua 20 orang di depan, kakek-kakek genepan di tukang. Cek nini teh baru di sisi jalan teh 1 2 1 2 Aki-aki itu tiga. Matak hancur dunia teh akibat bujur ya. Ari ka suami, ibu-ibu teh. Jaga mata. Pos tahanan kota bisa kaki teh. Sampai di teleponan, di video callan geus buguna motor atuh nabrak. Selfie we turun. Di omen teh bukan tasbih, HP we. Yang dilihat bukan Quran, status orang lain. Sampai di kuburan ge selfie, jepret. Atuh ka foto kunti. Masya Allah. Makanya gunakan tenaga kita. Man salaka thariqan ilal ilmi. Siapa orang yang pergi untuk menuntut ilmu, sekolah, apapun, itu akan kaya Anda ini menjadi jalan-jalan ke surga. Disimpan untuk di sekolah, kaya Anda disimpan di taman-taman surga. Makanya sekolah harus jangan banyak omehap. Tuh saya punya rehabilitasi 7 hektar di Subang. Banyak anak sekolah yang gila Pak. Akibat satu, pegang HP terus, radiasi dari HP, anak SD sampai gelo. Akibat ngomewai HP tak kos budak eta tah. Eureun ngomeh HP teh. Ente. Tong ngomewai HP. Budak ngomewai HP, Mobile Legend maut bahkan gila. Anakna geus gelo komo indungna. Indung nama leuwih sadar. Jadi pesantren saya Rodotul Ulum 1 itu di sini ada SD, SMP, SMK sama STHI. Yang di Subang baru 1,5 tahun itu tahfidz dan rehabilitasi. Jadi anak narkoba, anak yang ayeuna kena ayeuna apapun banyak ya sampai gila itu. Dari terus lihat HP, permainan HP. Adek-adek yang ini jadi Mobile Legend apapun permainan terlalu dekat, terlalu sering itu jadi stres. Di Mekah, neng, di Mekah, tau ningali kan itu? Ada ningalina, nu make masker maut di Mekah, nu make masker maut. Komo nuntuk. Nu make masker maut, nu teu make masker ge ngilu ngagotong. Maka
Apa yang akan dibawa kita ke nanti di hadapan Allah? Kullun nafsin dha'iqatul maut, al mautu babun. Di depan mata ini adalah kematian. Siapa orang yang bangkrut nanti di hadapan Allah? Innal muflis fayyati yaumal qiyamah. Dalam hadis qudsi dikatakan, orang yang akan bangkrut di akhirat adalah orang yang selalu sholat, ngaji, bahkan puasa, bahkan sekolah, bahkan sering apapun amalia baik. Tapi orang ini penyakitnya satu, selalu ngomongin kejelekan orang lain, ngadu dombain orang lain, bahkan mengambil hak orang lain, maka orang itu bangkrut nanti di akhirat. Makanya jangan menjelek-jelekan jangan menjelek-jelekan gur. Yang paling durhaka adalah anak yang suka menjelek-jelekan gur atau tidak berterima kasih kepada gur. Man ana laulakum kaifama hum kaifama hum ana kaifama kepada diri kita, membantu mencerdaskan diri kita. Ilmu agama, ilmu dunia itu sama. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Maka kuncinya ilmu. Diriku siapakah diriku? Kalau tanpa guru, siapakah diriku? Kalau tanpa guru, siapakah diriku? Kalau tanpa guru. Terima kasih jasa-jasa kepada beliau yang sudah mencerdaskan diri kita. Kepada guru, orang yang baik kepada orang tua kita, maka orang itu, anak itu akan dijadikan kekasih Allah. Tapi kalau jelek kepada orang tua, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, huququs suyuh, huququl walidain, jelek kepada orang tua, jelek kepada guru, maka anak itu akan merasakan rupak dunia dan rupak akhirat. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Maka kita harus belajar untuk supaya menjadi manusia yang panen dunia. Jangan berhenti untuk aina berkorban untuk agama dan untuk dunia. Harus sekolah har, ngaji juga har, biar selamat dunia akhir. Kan ulah eureun main sok tenang. Kumadinya we lah. Ari hayang mah. Dua, wan nadam ala ma salafa min al-asam. Kita ini harus banyak menangis, ingat terhadap dosa kita. Wa umurina kisun fi kulli yaumin wa dzalli zaidun kaifah timal. Kata Abu Nawas, umur kita ini semakin mengurai bertambah, tapi dosa semakin bertambah. Umur kita dosa mah bertambah. Dosa kepada orang lain. Kadang-kadang sok kadang-kadang sok aina susun. Agak lamun aya budak rada kurang vitamin, temenna teh ku temenna beresu semangat gitu.
Ini bere susu atuh. Lamun aya kurang vitamin teh bere vitamin. Bere susu sumangetan. Ini bere susu. Atuh dibere susu terus mah terus bae ngaregot meureun. Hah? Alhamdulillah harus termotivasi dalam hidup, harus wudunya benerin, wudu itu wudu teh obat sehat. Kata kalau sehat ayeuna harus dawam wud. Orang tua kita dulu jarang banyak penyakit karena dawam wud. Kalau cerdas, pengen cerdas cepat masuk ilmu wud. Da babarihi atuh kacai deui. Udah sedang berbar terus make krim siang krim malam. Wajah glowing huntu koneng. Eta nu bahaya mata. Alhamdulillah. Rabbil Abu Nawas mengatakan wa umurina keson kulli yaumin wadan bijahidun kaifa timani lahirlah apa namanya firda si'ala wala abwa sholat Jumat, diam dulu, baca dulu kulhu, baca dulu Fatihah, baca dulu Falaq Binas, baca doa Allahumma alina bihalalika an haramika wa alina bifadlika amman siwak, baca ilahil asturil firdausi ahlak. Maka orang ini akan dijauhkan dari api neraka. Amin. Ayo sholat Jumat teh, sholat Jumat datang, panggil aing pambanerina balik panggilana, nasna batur anyar. Anak sekolah mah harus datang paling duluan, pulang paling ayeuna pane gitu. Ieu mah datang panggeulana, balik pangpaneurina. Di Mekah barokah adzan yang jadi berkah. 1 jam sebelum adzan sudah masuk masjid. Penuh dagang, TNI, polisi masuk, gaji nu adzan 300 juta, imam Masjidil Haram 750 juta. Dikasih villa yang beraina kolam renang, dikasih aina mobilnya Lexus Land Cruiser. Itu ke kiai itu. Cuma jangan diurang di tahlilan di rokok jarum coklat. Jangan teh batuk we teureun-eureun. Dibere sarung urut nu maot. Dipake salat subuh teh ngajung jurigan. Tapi jemaah mah loba ustaz jujur. Kita kau ustaz jebut juri kira. Itu di Mekah mah adzan teh mahal, matak ngeunangeun adzan di Mekah mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngeunangeun dari gaji. Di urang mah pan teu digaji. Puasa 30 hari, yang bangunin sahur pun bukan yang muda seperti Anda. Kebanyakan mah aki-aki, nuhuntuna tinggal 3. Bari di jam 3 teh. Tinggal tilu. Maksudna mah salawur sahur. Waktos parantos jam 3. Atuh jam 3 teh adan awal teh. Udang teh lain jelema bangkong raceung. Mitoha binantu dinina lain salat ngadon kerek. Kowe ngadu kerek. Ceuk binantuna teh.
Tema aku minta anak. Tema aku ninina apa? Lain sholat babi ngepet gitu. Gimana mau berkah hidup? Yang paling penting continue. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amma yang dicintai Allah bukan harus banyak, tapi Anda terbiasa duha, berbiasa berdoa, berjamaah, insya Allah SMP Negeri 7 Cimahi barokah. Tepuk tangan untuk Amin, amin. contohan heula ku guruna, contohan heula ku kolotna. Ente hayang soleh, ai indung bapak teu soleh-soleh. Bapak nguseup wae, uga indung unyak anyuk wae ka Mang Emok jeung Bang Keriling. Rek soleh kumaha budakna. Dan indung bapana ge teu soleh. Nguseup we pagaweanna teh. Ayeuna teh nu kitu teh moal soleh. Maka dengan motivasi pengen barokah, sok ke depan anak SMP adan di masjid-masjid adan, insya Allah anak lahir adan hujan gede aya guluduk angin topan kauruan aya jurik suami leungit teangan rana berarti tak geus leungit deui marana deui ka ditu teh. Alhamdulillah. Aki-aki ada deui 4:30. Allah. Ada yang bangun tiluan aki-aki mawa itu gebrus kana balong. Lain salat ngalon dilelep. Dan nu adana ngagaleong. Cek aki-aki aing kagok edan. Ada deui jam 10 beurang. Da eungap. Ingat teh kana qul hu Allahu samad. Sakampung datang kabeh nu mawa bedog, nu mawa lingis, nu mawa kampak. Ari aki ge elo ada nu aya kieu. Ceuk aki-aki teh maneh nu garelo mah. Uing adan subuh sia teu datang aing keur latihan datang. Bisa-bisa adan anak SMP teh tuh. Sesudah adan apalagi sholat. Sudah sholat penting. Sholat yang paling penting adalah 17 rakaat. Sholat 5 waktu itu penting. Karena kata Ibnu Athaillah as-sholat tathhirul qulub min adnasi dunub. Sholat itu untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa. As-shalah miftahun libabil ghaibi. Salat itu untuk membukakan pintu rahasia Allah. Sayyidina Ali lagi salat dijamparin, bus masuk ke sininya. Beres salat belum dicabut, beres salat baru dicabut. Saking khusyuknya salat. Kalau kita enggak husu-husu, usum Persib nonton bola ge gigireun TV. Berjeng eleh 2 hiji. Atuh TV ge ditajong sabelah. Allahu Akbar, eleh. Wasitna lah. Eleh mah eleh we lah. Gitu. Alhamdulillah. Tuh. Kita ini susah mahalul munajat. Salat itu tempat munajat. Anda pengen pintar, pengen jadi juara seluruh Indonesia. Nomor 1 SMP Negeri Cimahi. Tepuk tangan. Karena sholatnya hus, itu sholat dengan khusyuk. Alima wujudu dzati Allah sangat mengetahui kelemahan diri kita. Asalnya 50 waktu, Nabi Mi'raj jadi 5 waktu. Di lobi terus dengan aina mengetahui Muhammad, kata Nabi Ibrahim, ya Nabi Musa, ya Muhammad, jangan sampai 45, jangan sampai 40 waktu, jangan sampai 35 waktu. Udah yang paling kecil saja kau mengintar kepada Allah sholatnya. Kenapa? Karena umat kamu ini sangat kecil-kecil. Tuh bang aleti umat Nabi Muhammad. Disebutnya teh kolonel gitu. Ya kolot-kolot segede menel. Apa? Diberi 5 waktu ke kaburangan wae.
Maka manja bil hasanati falahu asru amsalha. Allah uringa, Allah mengetahui Allah bakal memberikan pahala walaupun 5 waktu, pahalanya sama dengan yang 50 waktu. Manja bil hasanati falahu asru amsalha. 1 diganti 10, 5 diganti 50. Berarti sama pahala yang 5 waktu dengan yang 50 waktu. Insya Allah. Yang paling berat apalagi? Yang paling berat Nabi sewaktu mau sholat, jenazah sudah dibungkus oleh para sahabat, Nabi dipersilahkan ke depan. Baru saja Allahu Akbar, di bungkusan mayat itu ada yang bergerak-gerak. Pas dibuka kain kafannya, ular 1000 ular lagi memakan itu mayat. Hei ular, kata Abu Bakar, kenapa engkau makan mayat ini? Kata ular, saya disuruh oleh Allah. Anak ini, orang ini, di waktu kecil sampai dewasa, sampai matinya, orang ini mempunyai 3 kesalahan. Apa kesalahannya? 1, orang ini dekat kiai tapi tidak pernah mengaji. Anak ini orang lain belajar di sekolah, main terus, dipacok orai, tanu ngobrol terus, yang dipacok orai. 2, orang ini kaya tapi tidak pernah zakat. 3, orang ini dekat masjid tapi tidak pernah sholat berjamaah ke masjid. Nah, ini akan 3 orang ini akan dimakan oleh ular. Sholat itu susu di Mekah, cep neng. Hei, di Mekah itu kalau sholat taraweh 4 jam. Sugan ayah aki-aki heureuy sini prosotkeun sarung eueuh. Ari diurang rek taraweh teh naongan heula imam. Ya imam gancang, imam lambat ya. Di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dugi kaki-aki cerik terus ditaros teh. Mang kunaon husu? Tah ini suku katincak hiji. Manya teh husu. Urang bulan puasa teh rek taraweh teh husu-husu. Jadi pikiran kita hanya makan aja. Da puasana puasa syariat sanepi ka puasa hakikat. Hanya nahan jeung minum lapar we di jam 4 kene geus jieun kolek cau dikucek ku 8 urang sakeluarga. Balikeun ka kanan, balikeun ka kiri, balikeun ka kanan, balikeun ka kiri, cep cau teh aing lieur ya. Dugi ka bubuk eta kolek cau. Terus aya cau meuli cendol, meuli camil, gehu, bala-bala seblak, sameja pinuh kupi bukaeun. Masya Allah. Hujan ngegebret, pararawek setengah genep di masjid aya nu pujian sholawatan, ka angin-angin asa adan. Ningali cucunguk oge asa korma. Ningali cucunguk asa korma keur puasa mah. Ranyai klakson ge asa adan. Di masjid aya nu pujian. Allahumma sya. Eta kolek geus kana bilir. Diutahkeun deui. Kita sebelah teh menyate adan. Efek teh pujian bapana mau bedog ke masjid. Neangan budak ku sholawatan. Eueuh nyumputna bedog. Makan terlalu musrifin, mu'tadin, orang yang berlebih-lebihan tidak baik. Ceti kecentin, ceti, ayo orang sholat, tarawih, itu mana teh heula, orang mah arareung ngap. Ieu wareg teuing, tah ieu mah HP sajadah ngan simpenna di juru, sholatna rek nyarane. Ai tarawih di kita ini kan, tarawih ekspres, tiga balap karung tarawih teh. Iya, tarawih di urang mah. Lamun cepat banyak makmumnya, kurang cepat isukna eueuh deui nu tarawih.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Seeting beren warak teuing. Kasundrungkeun borolong teh utang. Eta ge hugo gorolongan ka heupeun imam. Ari imamna teh sarua gelona belum 5 menit. Tadina salat berjamaah deui ada harga urut berjamaah. Makanya kalau pengen berkah belajar berjihad, nahan nafsu, jangan banyak main. Nanti juga kalau kita pengen punya HP, pengen punya fasilitas, tapi bukan dengan mengandalkan orang tua, tapi dengan skill kemampuan kita. Tepuk tangan untuk diri kita semuanya. Alhamdulillah. Appointment yang baik, niat yang baik, bekerja keras, koreksi, diiringi dengan doa. Insya Allah Anda sukses dunia akhirat. Insya. Yang ketiga, sesudah sholat banyak bersih. Ya burhammataka min ghirasil jannah. Perbanyak apa? Kata Nabi Ibrahim, amanat kepada Nabi Muhammad di langit yang ketujuh. Wahai Muhammad kekasih Allah, perintahkan kepada umatmu, perbanyak yang menjadi aina tanaman surga sesudah sholat tasbih subhanallah 33, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33, La ilaha illallah 33. Itu yang menjadi taman-taman surga. Ada rizki subha, aya HP tong wake diomewai HP keun bepareuman heula baca alhamdulillah. Kabogoh leungit inna a'taina kal kausar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tong sok suudon ka batur teh innalillahi wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya akan berikan motivasi kepada santri atau SMP Negeri 7 Cimahi. Cung, siapa yang pengen hadiah? Ngacung. Acung, saya hadiah ini diberikan ke perempuan 1, laki-laki 1. Anak yang paling gendut mana ada? Ah ini yang pakai kopiah hitam. Ini kamu. Nah, ini ya, ini di sini. Ya bagus. Ah itu. Sini. Ya dapat hadiah. Satu lagi. Anak sekolah perempuan yang paling kecil. Anu pegang. Anak sekolah yang paling kecil. Anu kirang vitamin. Ta eta anu leutik ta eta mun eta sok mun. Kesini kana kamu kesini. Kesini. Sini. Maju. Oh, nya. Gendut mah saya ingkah. Duduk. Nah. Tepuk tangan. Sambut. Inilah Putri Duyung. Marhaban ya marhaban ya Nah, ini saya kasih minyak dari Mekah biar kamu mandi 7 hari, insya Allah pegang. Ini minyak ajaib. Kalau ada yang nagih rumah di depan pintu oleskan begitu, insya Allah kesetrum. Kalau ada temennya bawel oleskan kanu kieu-na. 3 menit nguruluk jeung huntu-huntu. Nih, kalau nanti kamu pengen pergi ke pesantren, ini alamatnya. Bisa kuliah, ayah ini hayang kuliah deui bawa ka ditu. Insyaallah ini kuliahnya gratis. Sabab tidurnya digawir. 1, kalau kita pengen berkah harus menurut kepada orang tua dan kepada hormat kepada guru.
Yaitu terus jihad dengan Mu. Ta. tenaga, Ga. dan berpikiran positif, Tip. dan hati yang War. luas. Yang luar atau di luar pada jantung kayak gitu mah. Harus menjaga anak sekolah, yaitu 17 Agustus. 17 rakaat, sholat 5 waktu. Paisan kenut Agustusan wae. Terus balap kurupuk sih mah. Sok mana wae lah. 17 Agustusan we terus. Kudu sholat, main rebutan pegawaian teh. Cinta kepada kita, cinta kepada Allah, cinta Nabi, kepada semua ayeuna kekasih Allah harus dengan apa? Seperti lagu Epita. Amang. Epita Mala. Epita Mala. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu ya. Mau makan teringat Kamu. mau minum, Teringat padamu. mau tidur, Teringat padamu. oh kekasih, oh kekasih. Kekasihku. Tepuk tangan. Oscar Kabogo. Cacan monios. Doa supaya mati husnul Fatimah. Allahumma barik. Anak. Udah. Eta mah doa makan atuh. Paisan genut ada harwae teman. Doa ngusir juri. Allahumma barik. Karena ada banar. Oh eta tuang deui eta maneh. Ai tuang wae tapi awak leutik. Tapi yang kecil itu jangan disepelekan. Orang kecil seperti saya, seperti dia, ada orang-orang yang cepat ayeuna mikir karena otak dan hati lebih deket. Coba nu jarangkung mana gitu. Loading lila sia. Tuh pangaresa kepala sekolah. Sami jeung akang teu jangkung, teu penek cukup we. Tapi pintar. Tepuk tangan untuk Bapak kepala sekolah. Adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Tepuk tangan. Ieu mah di Cihanjuang lamun adan kieu khusus paranting asupkeun mayit kana liang lahat. Supaya mayit teh hudang deui. Sekali deui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eta mah takbiran atuh. Nanti dah adan kana takbiran. Canaon. Ku sayang meuli baju keur Idul Fitri. Terima kasih. Semoga barokah. Terima kasih. Silakan. Alhamdulillahirabbil. Kalau di Madinah ada makom Jannatul Baqi. Kalau di Mekah ada Jannatul Ma'la. Itu makomnya di Ma'la, makomnya Siti Ho. Itu sama Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Safinah, Tafsir Munir, termasuk banyak karangan-karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan terakhir yang dimakamkan di situ Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Itu di situ. Jadi Nabi berjuang
tak pasti ada topangan seorang istri, ada dukungan seorang istri. Makanya nanti anda semua jangan sekali-kali menyengkati perempuan, karena anda nanti maju berkah doa seorang perempuan. Tepuk tangan untuk perempuan. Satu bela awen kumahola. Alhamdulillahirobbil. Makanya ada syair yang senang yang sangat disenangi oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal wa Fatimataz Zahra. Salawat Sa'duna Kang Ubay. Coba di YouTube dilihat, ada yang punya kuota? Ayo coba dilihat. Salawat Sa'duna Kang Ubay. Itu sengaja saya mengenang jasa beliau, jasa pengorbanan Siti. Terakhir Siti Khadijah mau meninggal, pakaiannya satu dengan 28 tamalan. Padahal hartanya banyak, bangsawan, habis demi Allah dan Rasulnya.